Mohon perhatian karena di seluruh video ini akan banyak sekali spoiler Dino Fury episode 1. Terima kasih. Ya, jadi halo semuanya, saya kembali lagi dengan kabar Power Rangers Dino Fury episode 1. Dan kali ini, tunggu bentar, saya belum opening. Halo semuanya, jadi hari ini gua mau review dan juga komentar sedikit tentang Power Rangers Dino Fury episode 1 yang udah gue tonton tanpa subtitle. Dan English gue bobrok banget. Jadi maaf kalau misalnya ada salah nama karakter atau salah penyebutan. Jadi sebenarnya cerita di episode 1 ini is not as bad as I thought. Oh ya, jadi di scene pertama ditunjukkan The Dino Fury Pink Ranger yang ditunjukkan dia tuh bekerja di sebuah media. Jadi namanya tuh Buzz Splash or something, gue lupa namanya. Itu sebenarnya kayak rip off-nya BuzzFeed banget sih. Jadi cukup relate lah sama anak-anak generasi sekarang gitu. Memang kebanyakan nontonnya BuzzFeed atau ya pokoknya channel-channelnya kayak begitulah. Jadi Amelia ini, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Amelia adalah reporter yang tertarik dengan hal-hal paranormal. Ini ada hembusan angin nggak? Ini seorang reporter di Buzz Splash atau apa namanya gue lupa. Pokoknya di media itu, dia nih media tersebut sukanya sama hal yang faktual, yang realistis gitulah. Sedangkan Amelia sukanya yang gue bilang seperti kemarin, paranormal, yang aneh-aneh kayak mungkin nggak hantu atau alien. Dia ini ada, pokoknya di universe-nya Dino Fury ada kabar tentang namanya tempat Dinohenge, di mana di situ katanya ada patung dinosaurus atau fosil dinosaurus semacam itu. Akhirnya di tempat itu sendirian. Nah, di situ akhirnya dia ketemu sama Blue Ranger-nya, yaitu Ollie. Ollie di sini yang seperti gue bilang kemarin adalah the logical thinker, yang gue bilang seperti opening. The logical thinker of the gang, karena ibunya adalah arkeologis. Jadi ya masuk akal kenapa dia lebih logis pikirannya. Dia he's the brain, I think he's gonna be the brain of the gang. Akhirnya pas mereka ketemu, saling tidak sepemikiran lah si Ollie sama Amelia. Mereka berdebat tentang hantu, tentang alien. Si Amelia percaya bahwa alien itu ada, kayak dia cerita dia pernah ngelihat hantu, sedangkan si Ollie sama sekali nggak percaya. Dia di situ berdebatnya di situlah. Nah, tidak jauh dari situ mulai datang nih The Void Knight namanya. Kalau di Ryusoulnya namanya Gaisor, yang warna ungu itulah. Void Knight datang ke situ dan mulai menggali ke bawah Dinohenge. Karena memang sebelumnya si ibu dari Ollie sendiri dan juga Amelia mendeteksi bahwa ada semacam chamber itu apa ya? Ya tempat lah, ada tempat di bawah tanah dari Dinohenge itu sendiri, di antara patung-patung dinosaurus itu. Akhirnya si Void Knight ke bawah, dan ya di situ adalah Dinohenge-nya gitu. Ditunjukkan markas Power Ranger yang gue yakin itu bakal jadi markas Power Ranger ntar ke depan-depannya. Di situ mereka ngobrol, mereka diskusi di situ semua. Ternyata di situ ada bukan orang sebenarnya, siluman lah ya, Solon namanya. Dia tuh kayak dia bakal jadi mentornya kalau gue lihat di fandom sih ya. Dia bakal jadi mentor dari Dino Fury. Akhirnya ya di situ actionnya si Amelia sama si Ollie mulai jungkir balik dan segala macam actionnya pokoknya di situ semua. Dan Amelia sama Ollie juga mulai berubah jadi Dino Fury Blue dan juga Pink Ranger-nya di situ. Setelah si Solon ngasih apa nama senjata itu, pokoknya pedangnya si Dino Fury ngasih, dan morfernya akhirnya muncul setelah jadi lightsaber gitu. Morfernya muncul dan juga akhirnya dia berubah instantly, like puff, berubah aja gitu. Akhirnya mereka action segala macem. Ya sudah, akhirnya Solon berhasil waking up Red Ranger yang katanya tidak pernah bangun selama 65 juta tahun lamanya. Akhirnya bangun lagi. Nah, ternyata di situ Void Knight nyari yang namanya Sporix. Sporix ini semacam telur monster gitu. Sporix. Jadi mungkin Void Knight nyari buat mau ngacauin bumi gitu loh. Ya sebenarnya mereka berusaha untuk melindungi, sementara Zeto ini menurut gua yang melepaskan Void itu sendiri,
melepaskan Sporix itu sendiri adalah Zeito itu sendiri. Kalau kalian lihat di situ ada scene di mana dia ngeluarin semacam dagger yang sebenarnya agak bodoh itu juga. Dia ngelempar ke Void Knight pokoknya ke Coro namanya Henchman. The Henchman itu Coro-coronya yang lagi bawa sekotak Sporix itu bocor, Sporixnya kotaknya jatuh, Sporixnya keluar semua. Disitulah Void Knight sebenarnya kesenangan. Sebenarnya Sporixnya menyebar ke seluruh bumi, tapi ada satu Sporix yang jatuh di dekat si Void Knight. Akhirnya ya mereka kabur lah. Nah, habis itu nyeritain si Zeito masa lalunya sama teman-teman di planet namanya Revcon. Dulu di tahun 65 juta tahun lalu ada planet yang namanya Revcon yang lagi diserang sama Sporix. Ya pokoknya cerita si Zeito ke Amelia dan juga Oli. Dan ternyata Zeito itu adalah alien dari 65 juta tahun yang lalu. Ada momen krusial di mana yang pasti Zeito lagi nyeritain masa lalunya. Ada namanya, gue lupa namanya tuh, yang The Morphing Master. Morphing Master ini ada hubungannya sama Morphing Grid, dan juga gue nggak baca komiknya. Morphing Master ini datang ngomong, pokoknya jadiin ranger para teman-teman Zeito yang 65 juta tahun yang lalu dan membunuh dinosaurus yang ada gitu di bumi ya, dijadiin sebenarnya ngasih soul-nya ke orang-orang yang bakal jadi rangers gitu. Itulah kenapa ada monumen, ada patung dinosaurus gitu, karena yang jadiin itu adalah Morphing Master. Kayaknya namanya Morphing Master ya. Yes, Morphing Masters ya. Udah ada pendahulunya. Dan yang sebenarnya yang survive cuma si Zeito. Jadi ya mulai dari situlah ya sebenarnya episode ends there. Ya pokoknya Zeito nih akhirnya we're gonna need some training, Oli and Amelia, dan the episode ends there. Oke, sekarang review dari gue. It was a good episode actually. Kita dapat actionnya, kita dapat ceritanya menurut gue di episode 1 ini a good start lah. Bikin gue mau nonton untuk episode selanjutnya. Kayaknya hari minggu depan atau hari Sabtu, gue nggak tahu. Tapi kalau ada yang nge-share linknya aja ya, karena agak sulit nih nonton Power Rangers di Indonesia, belum ada yang legal. Gue aja nontonnya rekaman gitu ya. Kita melupakan theme songnya sejenak yang sebenarnya stuck di kepala gue. Jangan salah, kemarin gue ngomong jelek tapi sekarang theme songnya stuck di kepala gue. Tenang aja. Ya sebenarnya overall episode-nya bagus sih. Gue jangan nyangka bakal secara produksi itu ya lebih niat gue rasa daripada Beast Morpher. Nggak tahu juga sih, karena di awal episode itu ditunjukin banyak banget cast extras gitu yang jalan ke sana kemari, karena menunjukkan sebuah kantor media yang lagi berjalan gitu, mereka semua kerja gitu. Jadi dia udah great job actually. Untuk karakter gue masih mempelajari. Sejauh ini karakter favorit karena baru episode 1 kali ya, di antara Solon, Amelia, Void Knight, Oli dan juga Zeito sih. Kayaknya Zeito. Oh ya juga, Zeito tuh bukan sembarang alien. Dia tuh pemimpin dari sebuah kesatria gitu. Dia tuh bukan coroknya, dia justru pemimpin gitu loh. Akhirnya kita dapat Red Ranger yang pemimpin ya. Bener-bener pemimpin gitu loh, nggak kayak Beast Morpher siapa namanya. Dia kan bukan pemimpin, malah dia anak gubernur yang sebenarnya males atau apa, gue lupa. Ya seperti yang gue bilang kemarin, dia kayak Piccolo kan. Ya mungkin ntar dia bakal menyesuaikan dengan keadaan bumi seperti apa, mungkin menghilangkan kupingnya itu. Dan juga belum ada Zord-Zordnya. Jadi menurut gue ini mereka nggak terlalu terburu-buru. Mereka bener-bener mau fokusin ke ceritanya dulu, satu-satu karakternya. Ada sebenarnya hal yang menurut gue agak janggal, di mana Amelia dan juga Oli pas berubah jadi Power Ranger. Yang agak aneh sebenarnya. Si Oli ini tuh udah ngerti Power Ranger gitu loh. Pas mereka berubah, si Amelia jadi pink dan juga Oli jadi biru, Oli ngomong, "We're Power Rangers." We're Power Rangers. Gue kayak, wait, gimana cara lu tahu lu Power Ranger? Lu seorang Power Ranger atau dia ngomong the news, kayak ada momen dimana Amelia ngomong kayak,
kita punya senjata yang keren, kita punya armor yang keren. What's next? Apa selanjutnya? Si Oli ngomong, based on the news, Zords. Apa? Dia tahu dari mana gitu loh. Gue masih clueless sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh komen di bawah. Gue masih clueless. Oli, apakah Oli seorang? Well, sebenarnya ya is the brain. Biasanya nerd sih, tapi bukan masalah itunya. Biasanya orang yang pertama kali jadi Power Ranger atau apa ya, dia nggak tahu dia apa gitu. What am I actually gitu. Tapi si Oli nih, dia tahu we're Power Rangers. Dia tahu dari mana? Gue sempat baca komen-komen di YouTube atau di Google, katanya ini Morphing Grid alias universe-nya Power Ranger ini mulai dijelaskan sedikit demi sedikit dan juga mulai di-expand secara live action, karena kan Morphing Grid itu komik ya. Correct me if I'm wrong, Morphing Grid itu komik dan akhirnya mereka mulai menjelaskan ini ke penonton live actionnya Morphing Grid. Gue juga nggak tahu nih yang Dino Fury ini universe yang mana, gue aja masih belajar universe Ultraman gitu kan. Overall it's good. Teman-teman harus nonton dulu episode 1 ya. Mungkin emang kemarin terlalu kontroversial gue ngomong theme songnya jelek, tapi ya it's actually not bad. Cuma harus punya sebuah opening song itu harus punya ciri khas, harus punya yang nyantol di kepala. Walaupun sekarang lagunya lagi nyantol di kepala gue. Oh ya, belum ada tanda-tanda dari Green Ranger dan juga Black Ranger, The Garcia siblings ya. Gua rasa mereka adik kakak. Selain itu juga advantage dari episode 1 ini adalah, menurut gue ya, kayak the whole episode is original footage from Saban and Hasbro. Walaupun ada satu sih yang gua rasa ditempel yang scene yang semuanya ada Zord. Itulah yang itu pokoknya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Komen di bawah, kita diskusi bakal jadi kayak gimana Power Rangers Dino Fury ini. Jadi jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Respect all tokusatsu, and thank you.